Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam tanggal 4 Juli tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham LPPF. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024. Di luar saham LPPF, ya, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Yang ketiga, prospeknya cerah, ya. Kalau Anda lagi buru-buru banget nih, Anda lagi di jalan, Anda lagi berkendara, Anda lagi ingin melakukan sesuatu yang lebih penting, Anda akses bocoran 3 saham yang layak investnya sekarang. Link akses bocoran 3 saham yang layak investnya saya taruh di deskripsi. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak lagi melakukan sesuatu yang sangat penting, ya, Anda ambilnya nanti saja setelah menonton video menghitung valuasi saham LPPF ini. Oke. Sekarang kita kembali ke Excel. Nah, sebelum kita menghitung saham ini, ya, menghitung saham LPPF ini valuasinya, saya akan menjelaskan apa itu dividen. Kenapa dijelaskan? Gini, kalau Anda tidak tahu apa itu dividen, Anda akan sulit untuk mengikuti penjelasan yang ada di video ini. Karena kita menghitung valuasi saham LPPF ini menggunakan proyeksi dividen. Kalau Anda dividen aja nggak ngerti, Anda akan bingung. Oke, gini, LPPF itu kan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang department store, menjual barang-barang non-primer. Ya. Nah, si LPPF ini kan ngejalanin bisnis. Nah, dari bisnis ini dia ngasilin sebuah keuntungan. Ya. Nah, pas dia untung, dia ngebagiin sebagian daripada keuntungannya kepada investornya. Contoh tahun 2021 nih LPPF. Dia memiliki keuntungan 912 miliar, ya, rupiah. Nah, dari 912 miliar ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 2,3 miliar lembar saham, didapatilah keuntungan per lembar saham itu 386 rupiah. Nah, 386 rupiah. Nah, dari 386 rupiah, dia ngebagiin 350 rupiah ke para investornya. Dengan kata lain, dia ngebagiin 91%. Ya, 91% daripada laba yang dia dapatkan. Ya. Dengan begitu, DPR-nya adalah 91%. Contoh kedua, tahun 2022, dia dapat keuntungan 1,3 triliun rupiah. Ya, di kuartal 4 tahun 2022. Terus dari 1,3 triliun rupiah ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Didapatilah per lembar saham dapat keuntungan 585 ya, per lembar saham. Lalu dari 585 rupiah ini dibagikan sama dia ke para investornya sebesar 525 rupiah. 525 rupiah. Dengan kata lain dia membagikan 90% atau DPR-nya 90% daripada EPS yang dia dapatkan. Seperti itu. Nah, saya harap sampai sini Anda udah paham nih apa itu dividen, apa itu DPR. Sekarang, untuk bisa kita hitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham LPPF ini, kita butuh ngerjain dua hal, dua PR. PR pertama yaitu memproyeksikan besaran DPR di tahun 2023 ya. Dan besaran perubahan labanya di kuartal 4 nanti di tahun 2023 nanti ya. Berapa nih? Nah, cuman sebelum kita mulai menghitung harga wajarnya, mumpung Anda masih nonton video ini, mumpung Anda masih menonton sampai detik ini, saya ingin meminta tolong dan mempercayakan kepada Anda untuk tekan like dan subscribe. Tekan tombol like dan subscribe video ini. Jika sudah, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita kerjakan PR-nya. PR pertama, besaran DPR. Ya. Jikalau di tahun 2023 nanti dia ngebagiin lagi nih, si LPPF ngebagiin dividen lagi kayak tahun 2021-2022. Kemungkinan dia ngebagiinnya sama seperti tahun sebelum-sebelumnya ya.
yaitu 91% atau 90-91%. Itu untuk optimisnya. Optimisnya dia bagiin 90%. Lalu confidentnya ya dia ngebagiin kayak saham-saham normal lainnya, yaitu 50-50. 50 untuk perusahaan, 50 kepada investornya. Ya, kepada para investornya. Jadi ya, dia ngebagiin 50% untuk confidentnya. Sedangkan untuk pesimisnya, ya dia nggak ngebagiin kayak tahun 2019 yang mana dia untungnya lebih dari 1 triliun, dia nggak ngebagiin dividen sama sekali, ya. Berarti sini 0. Lalu kalau dia bagiinnya 50, anggap kita confidentnya di 50%. Oke. Kita isi 50%. Sekarang PR keduanya berapa kisaran perubahan harganya, ya. Di sini kita lihat perubahan harganya, baik itu perubahan yang tambah untung dan tambah rugi, dia kisaran di 800 sampai 1000%, ya. 800 hingga 1000%. Jadi, kemungkinan di sini juga 800%. Anggap saja kita ambil yang paling minimum aja, 800%. Enggak 854, enggak 859 kayak tahun 2019. Kita anggap di 800% saja. Ya. Berarti nanti di kuartal 4 2023 ini LPPF punya keuntungan 911 miliar rupiah. Seperti itu. Dengan kalau dia membagikan dividen dengan DPR 50%, maka ya untuk ke harga murahnya dia udah kelewat 42%. Ya. Untuk harga wajarnya dia udah kelewat 30% dan harga mahalnya dia ada potensi 16% lagi. Dengan begitu, kalau dia bagi 50% dengan potensi kenaikan 800%, LPPF saat ini sedang menuju ke harga mahalnya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir, ya dia ngebagiin 90% lah, ya, minimal 90% lah dari keuntungannya. Ya. Maka, kalau dia ngebagiin 90%, LPPF ini berada di harga murahnya, ya. Masih ada potensi naik 5% ke harga murahnya. Seperti itu. Cuman kembali lagi ke warning pertama saya. Warning pertama saya di video sebelumnya, dia punya hutang 1200%. Ya. Bisa jadi di tahun ini dia nggak ngebagiin sama sekali atau dia ngebagiin di bawah ini. Ya itu terserah Anda. Silakan Anda proyeksikan sendiri kira-kira dia ngebagiin berapa. Saya berikan di sini 50%, 90%, ataupun dia nggak ngebagikan sama sekali, begitu. Jadi kesimpulannya nih, untuk optimisnya banget si LPPF ini, dia secara valuasi LPPF sedang berada di harga murahnya. Kalau Anda mengambil proyeksi yang 90% tersebut, ya, yang optimisnya, dia sedang berada di harga murahnya. Kalau Anda mengambil proyeksi yang harga confidentnya, berarti dia sedang menuju ke harga mahalnya. Buat yang Anda yang mau saham-sahamnya, yang sedang Anda incar atau sedang Anda pegang, dihitung juga kisaran harga wajarnya, silakan tulis kode sahamnya di komen. Saya berikan waktu 5 detik untuk tulis kode saham yang Anda ingin kami analisa di komen yang ada di bawah. Silakan. Nah, template Excel yang sedang Anda lihat ini namanya XNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya XNET ini, setidaknya Anda akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, Anda bisa menghitung harga wajarnya saham-saham yang Anda ingin pegang, yang Anda ingin incar. Seperti langkah-langkah yang Anda tonton di video ini. Ya, langkah-langkahnya udah saya perlihatkan di video ini. Yang kedua, ya, Anda nggak akan gampang FOMO ketika harga saham yang Anda incar naik tinggi. Dan Anda juga nggak gampang ketakutan ketika harga saham yang Anda pegang sedang turun drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajarnya, harga mahalnya, harga murahnya berapa. Ya.
Jadi nggak bakalan tuh, nggak gampang tuh Anda FOMO, nggak gampang tuh Anda ketakutan. Nah, link info pembelian XNet ini saya taruh di deskripsi. Nah, tadi itu XNet adalah penawaran berbayar. Sekarang penawaran gratisannya dari saham nyantai. Apa itu? Saya punya bocoran 3 saham yang dikategorikan layak invest. Ya, dikategorikan layak invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Ya. Link akses bocoran 3 saham yang layak invest ini saya juga taruh di deskripsi. Jadi mau Anda ambil penawaran berbayar dari saham nyantai ataupun penawaran gratisan dari saham nyantai, sama-sama silakan menuju ke link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.